Assalamualaikum, aku Dinda Febria dan mari kita berkreasi, berkarya, dan berprestasi. Dimulai dengan belajar bareng yuk, sama aku, Dinda. Oke, kali ini seperti biasanya aku masih akan membuat rangkaian tumpeng. Dan temanya kali ini masih Agustusan. Masih tanggal berapa ini? 14 Agustus ya? 14 Agustus. Semoga sih suamiku yang edit bisa ngebut biar uploadnya bisa sebelum tanggal 16. Jadi walaupun mungkin lomba-lomba tumpengnya udah lewat, tapi untuk yang tanggal 16 menjelang 17 itu kan barangkali gak kehilangan momen. Tapi kalau toh kehilangan momen untuk tahun ini, semoga bisa bermanfaat untuk tahun-tahun berikutnya. Oke ya, udah digampang santai aja Din. Gak apa-apa, masih ada tahun-tahun berikutnya ya insya Allah. Dan kemudian kali ini aku membutuhkan sebagai alas masih dengan styrofoam ketebalan 2 cm, ukurannya panjang lebarnya itu 50 cm kali 50 cm tuh. Masih belibet Tina ngomongnya. Kemudian aku membutuhkan untuk bagian depan seperti ini teman-teman, tapi nggak harus plak sama teman-teman bikinnya. Ini ketebalannya harusnya 4 cm, kemudian dibentuk seperti ini. Nah, aku membutuhkan 2, kanan dan kiri. Tapi kalau toh nggak sama bentuknya antara kanan dan kirinya itu ya nggak masalah juga sih. Nah, fungsinya sebagai apa? Sebagai tempat untuk fokus garis-garis ngumpul biar nggak bercecekan di mana-mana, alias biar nggak gabung banget sama lauk pauknya atau tumpengnya. Kenapa? Karena biasanya kita kan buat garis membutuhkan semacam tusuk gigi, kemudian tusuk sate, kemudian pokoknya yang tajam-tajam ya. Aku sih berusahanya agar itu tidak mengganggu aneka macam lauk yang ada atau tumpengnya. Aku pengennya kalau garnish itu terpisah gitu loh. Terpisah. Maksudnya biar aman. Tapi coba ya ntar kita bikin, sekiranya bagus ntar aku tampilin. Wih. Oke, ditunggu ya. Oke, jadi rencananya yang seperti ini nanti akan dibungkus dengan daun pisang juga sebagai dasar. Boleh membungkus secara full atau sininya bagian bawah karena tidak terlihat, tidak perlu juga nggak apa-apa. Tapi akan lebih rapi sih kalau semuanya terbungkus. Jadi di sininya nanti juga rapi atau sampai sini juga nggak apa-apa deh ya. Nanti kan akan tertutup oleh lipatan-lipatan daun pisang yang akan dipasang. Oke, gitu ya. Nah, kemudian rencananya seperti ini loh teman-teman, maksudnya ini styrofoam yang 50 kali 50 cm, kemudian nanti akan dipasang yang kanan kirinya seperti ini, boleh sama, boleh enggak. Nah kemudian untuk yang ini adalah tumpengnya, area tumpeng, kemudian kanan kirinya belakang aku kasih yang seperti ini, tapi nanti pun dibungkus dengan daun pisang. Nah kalau untuk yang ketinggiannya di belakang mungkin nanti akan ada yang lainnya, kita tunggu aja ya. Pokoknya untuk dasarannya aku mau bungkus dengan daun pisang lebih dahulu. Oke, kemudian untuk garnisnya ada lobak yang udah siap. Kemudian lobaknya itu akan aku bentuk bunga mawar, teman-teman. Kalau untuk bunga mawar itu lobaknya paling bagus kalau sudah nggak terlalu segar. Jadi lebih lentur. Tapi kalau misalnya lobaknya masih segar, teman-teman bisa membantunya dengan merendam dengan air garam. Kemudian mawar apa lagi ya? Pokoknya kayaknya temanya mawar deh hari ini. Dari lipatan-lipatannya aku mau banyakin mawarnya juga. Oke, bentar ya. Tunggu. Oke teman-teman, kemudian ini udah aku siapkan styrofoam dengan ketebalan minimal 2 cm, kemudian ukuran panjang lebarnya 50 cm kali 50 cm. Monggo kerso teman-teman kalau mau bikin yang lebih dari itu. Kemudian nanti kita rapikan bagian sininya. Ini bagian depan ya. Aku shootnya dari samping. Nah ini bisa ditekuk kemudian dirapikan. Nah kemudian bagian depan ini akan aku pasangkan seperti ini teman-teman. Ya, yang sebelah sana juga, tapi karena stoknya adanya berbeda nggak masalah, nanti kita bikin variasinya. Oke, yang ini aku masih bentuk yang ukelan, ini nggak rapi, nanti akan tertutup dengan aneka macam lipatan, jadi aku pasang sebelah sana ya. Nah yang ini sebelah sini. Oke, kemudian akan aku pasangkan ini teman-teman yang udah dibungkus dengan cara seperti ini di tepiannya, mengelilingi styrofoam atau sesuai kebutuhan saja nggak masalah. Nanti bagian belakangnya kita akan buat lagi seperti benteng mungkin hanya styrofoam tinggian 10 cm terus panjangnya sesuai kebutuhan, dan nanti akan aku lapis lagi seperti ini. Oke ya.
Oke teman-teman, kemudian aku membuat seperti ini, rencananya untuk bagian belakang. Dan aku membutuhkan 2 karena akan aku satukan sebagai sudut gitu loh, untuk di pojokan tumpengnya. Nah, tadi aku bilang mau bikin benteng, benteng apa? Benteng Takeshi. Aku bikin kayak gini teman-teman. Nah, tapi terserah juga ya kreativitas teman-teman mau bikin seperti apa. Jangan membuat sesuatu yang aku bikin itu menjadi sesuatu yang baku. Enggak, pokoknya kreativitas itu terserah mau kayak apa. Aku hanya membuat contoh aja. Ini ukuran 3, kemudian 5, 3, ini 6 apa 7 ya, pokoknya terserah deh. Yang ini 5, kemudian sini 7, kemudian aku aksen pakai daun, bentuk daun. Kemudian sini 15 apa berapa gitulah pokoknya. Nah, nanti akan aku bikin 2 kemudian membuat sudut. Oke, dan nanti ini juga akan dibungkus dengan daun pisang. Boleh dengan daun jati tapi nanti susah deh kayaknya. Bagus malahan ya. Daun jati tuh teksturnya keren juga loh. Oke, monggo kesel. Kemudian aku menyiapkan ini beberapa lipatan nantinya. Ada lipatan, oh sebentar, ini mawar kreasi, soalnya aku mau bikin tema mawar. Jadi ada beberapa mawar, mawar lobak, mawar tomat, kemudian mawar wortel, kemudian lipatan bunga mawar, kemudian ada lipatan mawar kreasi. Nah, yang lainnya hanya pendukung seperti lipatan bunga teratai, kemudian bunga teratai sendiri dari sawi putih, kemudian garnish dari timun dan wortel. Itu hanya sebagai pelengkap. Intinya temanya mawar. Oke, mawar kreasi seperti ini teman-teman, gampang banget. Dimiringin, kemudian dilipat ke belakang, digulung, lipat ke belakang. Ini lipatnya gimana acuannya terserah deh. Pokoknya jangan takut, jangan ragu-ragu, pasti jadi. Nah, kemudian digulung lagi, dilipat lagi, digulung lagi, dilipat lagi. Terus lipat gulung ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ini cantik banget buat bentuk apa aja. Maksudnya untuk nutupin ketidakrapian juga bagus. Sebagai aksen juga sangat bagus. Oke, ini adalah lipatan mawar kreasi. Kemudian kalau lipatan bunga mawar pakai yang ini. Seperti ini. Kemudian membuat segitiga di tengah. Runcing ujungnya, kemudian kita gatukkan ke sini. Kalau ke sana boleh, tapi tidak rapi. Nah, kalau ke sini kan nanti tutupnya jadi rapi seperti ini. Kemudian kita tekuk ke depan, bagian sini juga tekuk ke depan, dirapikan. Nah, teman-teman buat beberapa ini 5 jadi 1, 5 jadi 1. Nanti di strapless jadikan 1. Oke, ini bikin 5. Nanti jadikan 1 dengan memasukkan ke arah sini, bagian belakang sini ya. Yang satunya nanti dimasukkan ke sini, ke depannya gini. Oke, boleh lurus, boleh ke atas, boleh ke bawah. Maksudnya masukinnya agak tinggi gitu. Boleh juga lurus. Oke ya, paham ya? Oke, kalau yang ngikutin channelnya aku udah sering banget sih aku bilang. Nanti kalau misalnya nggak jelas di belakang aku jelasin lagi. Oke, sebentar. Kemudian lipatan apa ya? Lipatan segitiga dasar. Titik, kemudian sebagai acuan. Nah, dikelibakke seperti ini. Nanti kalau misalnya tinggal geser untuk meruncing bagian ujungnya. Oke ya, kemudian di strapless. Kemudian ada lipatan bunga teratai. Ya, lipatan bunga teratai dari segitiga dasar juga. Kemudian ini lipatan segitiga dasar nggih. Kemudian bagian tengahnya ditekuk. Kemudian diginiin belakang. Atau teman-teman lebih rapi lagi kalau ini lipatan segitiga dasar, kemudian dibalik dulu nih. Nah, kemudian ditekuk. Kemudian dilipat ke belakang seperti ini. Kenapa lebih rapi? Karena bagian depannya ini tidak ada ini bagian dalamnya daun. Jadi ini bagian ini semua bagian luarnya manis warnanya kan. Oke, kalau tadi ini nggak salah tapi jadi berbeda hasilnya.
Ya kan, seperti ini. Dua warna. Kalau satu warna seperti ini tadi cantik banget, tapi selera teman-teman juga mau seperti apa. Oke, itu kan. Ini lipatan bunga teratai. Oke teman-teman, kemudian aku akan membuat garnish, beberapa garnish. Yang pertama aku membuat dari ketimun dulu. Ketimun sudah sering aku kasih tahu caranya, gampang banget. Kalau teman-teman punya pisau 3 serangkai yang seperti ini, jadi kalau yang jual pisau yang seperti ini ada 7 atau 9 jadiin satu, tapi yang utamanya 3 ini, 3 macam. Yang pertama ini bentuk tumpul, kemudian ada yang bentuk V lancip, kemudian ada yang bentuk M seperti huruf M kayak gini. Jadi cekrok kayak gitulah, cekrok ya opo. Oke, dengan pisau yang ini kita membuat, nah gampang saja teman-teman, seperti ini. Ingkrik kiopo. Nah ini teman-teman mau lurus kayak gini boleh, mau naik turun juga boleh. Mana tadi? Nah seperti ini, mau tinggi mau rendah boleh aja. Nanti tengahnya aku kombinasikan dengan wortel iris. Ini udah belum ya? Nggak kelihatan ya? Tinggal dipotek. Oh masih kurang satu, nggak kelihatan teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian dengan irisan wortel tinggal dimasukkan saja. Nanti kalau misalnya untuk posisi duduk yang tegak tinggal dipotong, tapi kalau mau miring-miring kayak gini juga boleh, atau dipotong agak miring. Kemudian ditancapkan dengan tusuk gigi, gitu juga bagus. Bahasa aja kok logatnya jadi kayak gini. Oke, kemudian aku membutuhkan lobak. Nah lobak seperti ini teman-teman, untuk dibentuk menjadi bentuk mawar. Oke, teman-teman bisa dengan cara seperti ini. Lobak yang udah agak alum itu enak untuk dikreasikan, tapi kalau misalnya lobaknya masih baru fresh, itu bisa direndam dengan air garam ininya, irisannya. Oke, biar lebih lentur. Aku membutuhkan seperti ini, tinggal dipotong kemudian dikasih lubang. Kemudian yang ininya tinggal digulung. Jadi ini bagian bawah, naik ini atasnya. Oke, bukan naik apa ya, pokoknya ditumpuk. Tinggal seperti ini teman-teman. Nah digulung aja. Sebenarnya jangan ragu-ragu juga sih, cuma licin. Tinggal seperti ini, teman-teman boleh menusuknya dengan tusuk gigi dulu, baru kemudian dipotong jadi 2 kalau memang ini lobaknya dengan diameter yang lebar. Tapi kalau misalnya mau efek yang lebih mekar, ini nggak bisa jadi 2 tapi dipotong sedikit nantinya, atau dimasukkan lebih dahulu baru dipotong, dirapikan. Nah mau yang sebelah mana, bagian sini atau sini yang dipakai, mau kerso. Nah seperti ini nanti tinggal ditata, tuh kan cantik. Nanti tinggal bagian belakangnya dirapikan. Oke ya, seperti ini cantik ya. Oke, nah sininya tinggal dirapikan teman-teman. Nah kalau misalnya diameternya tadi lobaknya besar, ini bisa jadi 2 loh. Ditusuk gigi dulu, kemudian dipotong, kres, ini jadi 2. Oke, gitu ya. Kemudian aku akan membuat mawar, udah aku potong juga ini. Tinggal mengupas kulit ini aja, kulit tomat seperti ini panjang. Dulu waktu kecil kan ya, ngupas apel, ngupas tomat, itu gimana caranya biar nggak putus, uji nyali. Zaman anak-anak sih aku kayak gitu. Oke, kemudian setelah dikupas melingkar biasa aja. Putus nggak apa-apa ya, nanti gini tinggal digulung saja teman-teman. Kalau putus tinggal diperbaiki. Kalau memang masih satu visi misi, apa sih Dinda? Putus pacaran, apa hubungannya sama visi misi? Ya udah deh, pokoknya kayak gini tuh kan, tadi putus masih bisa dirangkai juga. Nah udah jadi bentukan mawar ini andalan banget kalau pesanan mendadak, kemudian ya waktunya tinggal sedikit gitu kan. Ini putus ya, gak apa-apa, aku ada lagi sih udah bikin banyak. Ini seperti ini, tinggal diposisikan seperti ini aja tuh kan cantik. Kemudian aku akan membuat teratai dari
bonggol sawi putih, tinggal dipotong aja bonggolnya teman-teman, dipotong kan, potong segini. Kemudian direndam nanti mekar. Ketika posisi mekar, teman-teman boleh langsung mengguntingnya. Kok ini kuncup lagi Dinda? Iya, semalam aku bikinnya, nanti tinggal direndam lagi aja. Jadi ketika sudah mekar kan belum dipotong ya, nanti tinggal dipotong pakai gunting seperti ini. Oke, kalau posisi sudah kuncup lagi seperti ini, tinggal direndam di air 1 jam aja nggak apa-apa. Pakai air dingin apa air panas? Air biasa aja bisa. Oke, kalau air panas boleh tinggal dikasih sama bumbu, jadinya apa? Tinggal dimakan. Oke ya, seperti ini gampang banget, nanti mekarnya bagus banget seperti bunga teratai. Aku bikin semalam nih kan, harusnya ntar tinggal di ini aja, tinggal di apa namanya, direndam. Oke ya teman-teman ya, apalagi ya, kayaknya udah deh. Oke, kita buat semuanya, yuk. Oke, yang kemudian kelupaan tadi adalah membuat mawar kuncup yang terbuat dari wortel teman-teman. Jadi kita membutuhkan wortel yang diameternya nggak terlalu lebar, bisa mengambil ujung dari wortel atau membeli wortel yang dari ujung ke pangkalnya itu nggak terlalu besar diameternya. Oke, nah kemudian kita membentuk bagian atas, kita peruncing, tapi nggak jadi runcing banget gitu ya, nggak seperti pensil, hanya diambil sedikit seperti ini. Lagi kalau misalnya masih dibutuhkan biar luas. Nah seperti ini. Kemudian bagian bawah pun sama, tapi diameternya masih lebih besar bagian bawahnya. Nah seperti ini. Oke, kemudian kita membentuk, oh ini diperhalus dulu teman-teman biar cantik. Kok diem Din? Masa mau jumpalitan? Aduh, lawak sendiri, ketawa sendiri, padahal yang nonton belum tentu ketawa. Oke, kemudian kita akan membelah ini menjadi 3 teman-teman, kelihatan nggak ya? Seperti ini, tapi motongnya nggak lurus, hanya agak belok dan nggak sampai dasar. Nah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, nih kan agak belok. Nah nggak sampai dasar ya. Kemudian 1 mili di depannya kita membuat sesuatu yang sama, irisan yang sama seperti ini. Nah kemudian di 2/3-nya juga sama. Nah seperti ini, 1 mili di depannya kita bikin irisan yang sama sampai dasar ini, bawah ini, tapi nggak sampai sini ya. Nah kemudian 1/3 yang terakhir juga kita iris sama, agak melengkung ya, jangan lurus-lurus. Nah ini 1 mili di depannya seperti ini. Ayo, kok nggak mau lepas? Ayo, dilepasin ayo. Lepaskanlah. Aduh, gaya banget nyanyi Din. Nah, seperti ini ya. Ini kenapa? Tuh kan ngerjain. Nah, seperti ini kemudian ini oke, diperhalus lagi ya. Teman-teman perhalus sendiri supaya pantas dan cantik. Di sini juga teman-teman berhalus sendiri ya. Kemudian nanti kita membuat contoh seperti ini, strapless. Kemudian kita gunting teman-teman. Kita rapikan bagian atasnya. Nah seperti ini. Tuh nggak muat, kok nggak muat? Pokoknya seperti ini dimuat-muatin ya, terus dimuat-muatin, kecilan itu contohnya. Kemudian bagian bawahnya dikasih lubang
Seperti ini ya. Kalau enggak ininya agak dikecilin lagi diameternya, boleh lah. Masa dipaksain. Aneh kan saya kan. Aduh. Gini nggih. Oke, kemudian ditusuk menggunakan ini. Kalau saya menggunakan Cyperus alternifolius, apa namanya, gagangnya, kemudian tinggal ditusuk seperti ini. Ininya boleh pendek atau berirama, ada yang pendek, sedang, kemudian tinggi, itu nggak apa-apa. Jadinya seperti ini nanti. Pokoknya ditusuk sampai kena lo ya, sampai sini kena. Nah, kalau ini misalnya, nah potong lagi, gitu deh ya pokoknya, sampai masuk. Gitu deh teman-teman ya. Oke, kayak gini ya, udah cantik kan? Gitu. Oke, kita rangkai semuanya. Jadi deh, tuh kan, Masya Allah, Alhamdulillah udah jadi semuanya. Dan insya Allah bagus banget menurutku. Semoga teman-teman juga suka. Oke, kita bahas satu persatu, ada apa aja itu. Coba lihat yuk. Paling bawah itu adalah lipatan mawar kreasi. Tuh kan, terbuat dari daun pisang, bisa juga digantikan dengan daun pandan. Kemudian bagian atas itu ada lipatan bunga mawar, terbuat dari daun pisang. Kemudian bagian pojok sana itu ada styrofoam yang aku bikin seperti itu, kemudian dialasi daun pisang dan dikombinasikan dengan Cyperus alternifolius sebagai tiang benderanya. Pojokan sana bentuknya pilar doang, tapi keren, ada merah putihnya juga, sama seperti di atas. Masya Allah, keren kan? Kemudian ada bunga yang berbentuk teratai, terbuat dari sawi putih. Masih ada bunga-bunga ketimun sebagai pelengkap. Kemudian, yuk, lihat yuk. Bunga terbuat dari lobak, bentuknya mawar. Demikian juga dengan bunga tomat, terbuat dari tomat, bentuknya mawar juga. Dan yang terbuat dari wortel yang berdiri itu juga berbentuk mawar kuncup. Temanya memang mawar hari ini. Keren ya? Tuh, satu tema mawar, bisa kece badai, terbuat dari lipatan mawar kreasi, kemudian lipatan bunga mawar, kemudian mawar terbuat dari lobak, mawar terbuat dari tomat, kemudian mawar terbuat dari wortel. Kemudian kalau yang sana, bunga teratai, pasangannya adalah lipatan bunga teratai terbuat dari daun pisang. Teratai Dinda, bukan teratai. Oke lah ya, gimana? Teman-teman suka? Kalau suka, ada manfaatnya dan menginspirasi, bantu dengan like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi. Oh iya, tumpeng dan aneka macam lauknya ini aku bikin sendiri dari clay. Jadi lauk artifisial. Aku Dinda, thank you ya udah nonton video aku. Assalamualaikum, dadah, bye bye. Masih mau lihat? Boleh. Masih mau lihat lagi? Boleh juga. Kece kan? Kece dong. Suka kan? Suka dong. Dadah, assalamualaikum.